Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslim Azazaki dengan NPM 201 Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Yusdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran HPTN pada semester kali ini dan juga mengenai ringkasan sidang yang telah kami praktekkan pada pertemuan pertama sidang hukum acara praktik peradilan tata negara. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran yang saya peroleh adalah hukum acara dan praktik peradilan tata negara merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata negara. Kemudian ada pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk dan dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan juga sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Tujuan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal dan penjaga agar konstitusi, yaitu sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land, benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Asas-asas yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi yaitu menurut Marwar Sihaan yang merupakan salah satu hakim konstitusi periode pertama, beliau mengemukakan 7 asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, ius corio novit, yang kedua, persidangan terbuka untuk umum, yang ketiga, independen dan imparsial, yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Yang keenam, hakim aktif dan juga pasif. Yang ketujuh, praduga keabsahan. Lalu selanjutnya ada 2 jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan. Yang pertama, putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili yang disebut sebagai putusan akhir, dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang juga disebut sebagai putusan sela atau putusan provisi. Lalu selanjutnya ada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain dari kewenangan tadi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban. Berdasarkan pasal 7B ayat 4 jungto pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden paling lama 90 hari setelah permintaan DPR tersebut diterima. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain wewenang Mahkamah Konstitusi dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, tepatnya ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur sejumlah hal lain terkait Mahkamah Konstitusi. Adapun aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Yang kedua, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Yang ketiga, Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Lalu selanjutnya, ringkasan hasil sidang pada permohonan kami, yang dimana permohonan ini merupakan permohonan pengujian pasal 235 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimana pokok-pokok permohonan adalah sebagai berikut. Di dalam pasal 235 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Hal ini dapat memberikan perlindungan lebih kepada korban tetapi kurang memberikan perhatian kepada pengemudi karena pengemudi kecelakaan lalu lintas belum tentu murni kesalahan pengemudi tersebut dan bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang, yang dimana pengemudi tidak sepenuhnya bisa disalahkan dan membayar ganti rugi hingga pidana karena faktor jalan lalu lintas yang ada rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu yang kedua, perlindungan kepada pengemudi. Dalam kecelakaan lalu lintas sendiri, faktor banyak terjadi, bukan karena kelalaian pengemudi, melainkan faktor jalan yang rusak sangat parah dan banyak jalanan yang masih minim penerangan, sehingga membuat pengemudi sulit untuk mengendalikan kendaraan sehingga berakibat kecelakaan atau mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal. Jadi di sini pengemudi tidak sepenuhnya bersalah. Pengemudi juga sebagai korban daripada keadaan jalan yang rusak dan minimnya lampu jalan. Pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dikatakan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di daerah perkampungan misalnya, masih banyak sekali jalan yang rusak, tetapi tidak diberikan rambu-rambu jalan sehingga pengemudi tidak tahu keadaan jalan rusak karena minimnya lampu penerangan jalan. Dari penjelasan ini dapat dipertimbangkan kedudukan pengemudi yaitu tidak mutlak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, namun juga bisa sebagai korban kecelakaan lalu lintas dikarenakan kondisi jalan yang rusak dan minimnya penerangan jalan, dan beberapa pihak berpendapat bahwa jika pengemudi kecelakaan mengakibatkan korban cedera serius atau meninggal dunia dikarenakan jalanan yang rusak dan kurangnya lampu jalan, bukan karena dari kelalaian pengemudi, maka pengemudi tidak harus mengganti kerugian terhadap korban, tetapi pemerintah dan penyelenggara jalanlah yang harus membantu pengobatan ataupun biaya pemakaman bila korban meninggal. Pada sidang permohonan ini, permohonan pengujian undang-undang ini, permohonan kami ditolak karena kurangnya penjelasan secara rinci pada legal standing yang kami buat. Kami mengajukan permohonan ini karena keresahan
saya selaku pengendara motor yang merasakan rusaknya jalan akibat minimnya kepedulian dari pemerintah untuk memperbaiki jalanan, sehingga banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak dan juga kurangnya penerangan akibat tidak adanya rambu-rambu yang tersedia pada jalan-jalan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.